Insya Allah, kalau kita betul-betul memahami Al-Quran, berupaya untuk betul-betul belajar Al-Quran, insya Allah akan berbeda dengan orang yang tidak berupaya untuk betul-betul bisa mempelajari Al-Quran. Sehingga kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu kita semua ini para Allah, yakni yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shoma Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama fi lailatul qadr imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin Allah, bahwa ibu saudara jamaah sholat isya sekaligus sholat terakhir di bulan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa puasa kita sudah mencapai pertengahan bulan, sehingga sudah tinggal setengah bulan lagi. Oleh karena itu kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon dengan sungguh-sungguh semoga ibadah kita terima Allah Subhanahu Wa Taala, baik ibadah saum kita, qiyam kita, tilawatil Quran kita, ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan dilipat gandakan. Amin Allahumma amin. Baik saudara, kait dengan bulan Ramadan ini lebih pada pertengahan bulan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, para ulama sepakat, jumhur ulama, bahwa 17 Ramadan itu dikenal dengan lahirnya atau turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Oleh karena itu, alhamdulillah pada malam hari ini, mari kita bersama-sama sedikit membahas tentang Al-Quranul Karim. Terkait dengan bulan Ramadan ini, Allah jelas menjelaskan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat.
bahwa pada bulan Ramadan ini Allah telah turunkan yang namanya Al-Quran. Unzila fil Quran, di dalamnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan untuk apa Al-Quran itu Allah sudah jelaskan betul dalam ayat ini, yakni sebagai petunjuk bagi manusia. Bukan hanya kita orang beriman, namun petunjuk bagi seluruh manusia. Sehingga siapapun kalau mau belajar Al-Quran pasti akan mendapat sesuatu dari Al-Quran itu. Lebih-lebih kita orang beriman. Kata Allah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Orang beriman tentunya kepingin jadi orang bertakwa. Dan Al-Quran itu petunjuknya bagi orang-orang yang bertakwa. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalamnya Al-Quran itu ada penjelasan tentang itu serta ada penjelasan terkait dengan furqan, al-furqan. Pembeda mana hak, mana batil, mana baik, mana tidak baik dan seterusnya. Allah berikan di situ. Mana kalau kita ingin masuk surga atau sebaliknya. Allah jelaskan semua dalam Al-Quran Karim. Bahkan Allah berikan kisah-kisah sejarah masa lalu para nabi sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu para Allah, insya Allah kalau kita betul-betul memahami Al-Quran, berupaya itu betul-betul belajar Al-Quran, insya Allah akan berbeda dengan orang yang tidak berupaya untuk betul-betul bisa mempelajari Al-Quran. Sehingga kan Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu kita semua ini para Allah, yakni yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Tidak sekedar belajar, namun kita juga berupaya untuk mengajar. Tidak sekedar kita bisa membaca Al-Quran, mempelajari, menghayati, mentadaburi, namun apa yang kita pelajari itu selanjutnya lah juga kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang lain. Itu baru dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Tidak sekedar untuk kita, namun juga untuk saudara-saudara kita. Jadi tugas dakwah itu bukan Ibu saudara, bukan hanya tugas semata dari seorang dai mubalik pendakwah, namun tugas kita semua. Sehingga sahabat Rasulullah mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Berarti masing-masing kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu. Insya Allah, kalau kita semua punya peran itu para Allah, maka Islam ini betul-betul akan dirasakan. Sehingga pantaslah Rasul mengatakan, Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak akan utus engkau Muhammad Rasulullah Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat alam semesta. Kita itu punya tugas itu. Memang al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi. Namun kita semua punya tanggung jawab yang sama. Sekalipun samanya agak berbeda sedikit itu. Kalau para ulama harus dulu memahami Al-Quran, dulu bisa meninjak lanjut sampai Rasulullah sampai sederhana. Bagi kita dakwah bil hal atau bil lisan. Dakwah dengan perbuatan kita atau dengan lisan kita, semampu kita. Insya Allah kalau itu kita lakukan kepada Nabi, insya Allah ini akan betul-betul mengurangi kemaksiatan lingkungan kita. Al-amru bil ma'ruf an-nahy 'anil munkar. Sehingga kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisan. Wa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika aqrabu lin-nas. Kalau ini kita perankan Bapak dan Ibu, siapapun kita, masya Allah akan lain. Jadi ini yang harus kita prihatin. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita melihat kemaksiatan di depan kita tidak, jangankan di hati kita menolak, kita membiarkannya. Hati menolak itu, wadzalika aqrabul iman, selama-lama iman, bentuknya adalah kita berdoa dengan menolak itu. Ya Allah, kalau depan kita ada maksiat, sebagaimana juga viral di YouTube, di sedekat pondoknya Akidah Setia, di situ ada ternyata tempat ya hal-hal yang kurang baik. Nah, ini mengesankan seakan-akan pondok tidak bisa memberikan rahmat pada sekitarnya, ternyata maksiat juga ada di situ. Ya itu pun juga bagian tantangan buat kita sebenarnya. Hanya saja kalau diri kita terpanggil untuk itu akan lain pada ini.
Kalau kita punya peran masing-masing sesuai dengan kemampuan kapasitas kita masing-masing. Masyaallah muslimin kembali pada nuzulul Quran. Turunnya Quran. Quran diturunkan ini adalah untuk kita. Hudal linnas, petunjuk bagi kita semua. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita. Bagaimana petunjuk ini betul-betul bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Makanya kalau dalam surah Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, dan hendaklah di antara kamu ada yang mengajak yad'una ilal khair, pada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang mengajak pada kebaikan, mengajak yang ma'ruf, dan ada yang juga mencegah pada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang akan beruntung. Jadi kalau ayat ini para hadirin Allah, maka kalau kita ingin bertemu dengan Allah, kita harus ada yang mengajak kepada yang baik itu, dan juga ada yang mencegah pada kemungkaran. Ini harus kita tanamkan dari diri masing-masing. Jangan sampai merasa begini, wah, sementing aku selamat, wong liya sak karepe. Jangan. Islam tidak mengajarkan demikian. Namun bagaimana Islam betul-betul bisa terasakan oleh keluarga kita, masyarakat sekitar kita, dan bangsa ini, sehingga itulah terungkap dalam sholat kita. Kenapa sholat kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Itu maksudnya lah kita berdoa pada Allah semoga selamat atas kamu, saudara kita semua. Bagaimana agar selamat? Apakah cukup dengan semoga selamat? Tidak. Tentunya harus ada upaya dari kita bagaimana saudara kita itu selamat. Bisa jadi saudara kita tidak selamat akidahnya karena kekurangan ekonomi. Bisa jadi saudara kita tidak selamat dari akidahnya karena kita belum pernah mengajak mereka. Dan seterusnya. Itu semua mari kita perankan pada kita masing-masing para hadirin. Bagaimana kita betul bisa memberikan cahaya dalam keluarga kita, tetangga kita, sekitar kita, negara dan bangsa ini. Itulah tanggung kita bersama. Sehingga kalau mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah bil hasan, itu tugas kita semua untuk mengajak saudara-saudara kita yang barangkali ya belum mau sholat, kita ajak sholat. Yang belum mau ngaji, kita ajak ngaji, belajar Al-Quran. Masyaallah muslimullah, kembali kepada materi yang saya sampaikan terkait dengan Al-Quran ini. Ada dua ayat perlu saya sampaikan pada malam ini dalam surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tiradan lan tabur liyuwaffihu ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur syakur. Dua ayat ini menjadi perenungan buat kita para hadirin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu yatluna, itu artinya selalu fi'il mudhari, selalu membaca Alkitab Al-Quran, kitab Allah. Membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan konsekuensi orang beriman itu membaca Al-Quran. Konsekuensi kita menyatakan iman pada Allah, rukun iman yang 6 itu bisa termasuk percaya pada kitab Allah, Al-Quran. Konsekuensinya adalah membacanya dengan baik-baik. Kalau bicara membaca para Allah, tentunya membaca, yang namanya membaca itu tidak hanya sekedar membaca secara verbal kita baca, namun kita hayati, kita pelajari, kita tadabburi apa isi Al-Quran itu. Ya, alhamdulillah para imam sini bacaannya bagus, syukur alhamdulillah. Dengan bacaan bagus itu sudah menjadi motivasi sendiri. Kita akan betul-betul menjadikan syifa'u wa rahmatul lil mu'min. Al-Quran itu syifa'u wa rahmatul lil mu'min. Betul-betul obat dan rahmat bagi orang beriman. Mendengar bacaan yang bagus saja kita sudah enak, ya. Sudah tenang hati kita, sudah merasakan sesuatu dalam diri kita. Lebih-lebih kalau diperdalam lagi lebih dari itu, masya Allah. Itulah tugas kita. Yatluna kitab Allah. Setelah itu apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir, selanjutnya punya implikasi, konsekuensi, yakni aqamus shalah. Bagaimana orang yang selalu baca Al-Quran itu berikutnya adalah mewujudkan dengan bacaannya ini aqamus shalah, menegakkan sholat.
Tentunya menegakkan sholat itu para Allah beda dengan hanya mengerjakan sholat. Banyak bisa jadi mengerjakan sholat, sekedar mengerjakan sholat. Sehingga apa? Ya sekedar ya gerakan saja, tidak lebih dari itu. Namun bagaimana dengan menegakkan sholat itu sebagaimana kata Allah, paling tidak ada dua hal. Ya, aqimis sholata inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, aqimis sholata inna sholata lidzikri ala bi dzikri tammul. Bagaimana dengan sholat itu belum bisa mencegah perbuatan zina munkar? Dengan sholat itu bisa mengingat Allah, dengan ingat pada Allah akan bisa menenangkan hati. Dua ini sudah kita miliki apa dengan sholat itu baru bisa menegakkan. Bahkan masya Allah kata Rasul, seseorang bisa menegakkan sholat maka sama dengan menegakkan agama. As-sholatu imaduddin. Faman qama faqad qamatin wa man tarakaha faqad adzamatin. Kalau menegakkan sholat maka sama dengan menegakkan agama. Sebaliknya kalau meninggalkan sholat maka sama dengan merobohkan agama. Begitu pentingnya sholat sampai Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu ila yaumil qiyamah as-sholat. Nanti yang utama yang nanti akan dihisab itu ya sholat kita. Fa'in sholat sehari muli wa in fasad sehari muli. Kalau sholat yang baik sudah ya ikut, yang lain ikuti aja. Sebaliknya kalau sholat yang baik yang lain juga tidak ada artinya. Begitu pentingnya sholat para Allah, ini yang kita tanamkan pada kita, anak kita, istri kita, keluarga kita. Karena sholat itu efeknya, dampaknya, pengaruhnya terhadap diri kita dan juga kepada keluarga dan bangsa ini. Kalau bangsa ini seperti ini, tanyakan sholatnya. Kemudian yang kedua para Allah, wa anfaqu min rasulillah sirwahaniyah, yakni yang membelanjakan atau mengeluarkan sebagian rezeki dari Allah itu baik sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi diam-diam atau terang-terangan. Maksudnya kondisi apapun kita bisa berinfak. Setiap rezeki Allah berikan pada kita, keluarkan minimal 2,5%. Begitu aja, mudah. Insya Allah kalau biasa seperti itu akan mudah para Allah. Kemudian ayat melanjutkan yarjuna tijaratal tabur, mereka itu mengharap kata Allah perniagaan atau perdagangan yang tidak merugi. Maksudnya pasti Allah akan berikan balasan dengan perbuatan kita semua. Bahkan Allah melanjutkan bentuknya apa? Liyuwafihum ujurahum wa yazidhum min fadlih. Yani Allah akan sempurnakan pahalanya, balasannya, dan Allah tambahkan karunia. Masya Allah, dunia akhirat. Dua, tidak kita sering baca Al-Quran, kemudian tegakkan sholat, mau berinfak, maka kita akan bukan main, pasti ini janji Allah akan Allah sempurnakan pahalanya dan Allah berikan tambahan karunia-Nya. Dan itu diakhiri dengan kata-kata innahu ghafurun syakur. Sungguh dia Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kita dan syakur, dan Allah itu Maha mensyukuri terhadap apa yang telah maksudnya Allah pasti memberikan balasan lebih dari manusia. Kalau manusia diberikan sesuatu oleh seseorang, ucapan terima kasih cukup. Tapi kalau Allah lebih dari itu, sehingga sangat khawatir Allah. Apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Lebih-lebih yang kita baca Al-Quran dan kita amalkan dalam hidup kita, masya Allah, subhanallah. Sekali lagi pada malam nuzulul Quran atau pada hari-hari Ramadan yang dikenal dengan Syahrul Quran, mari kita baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, kemudian kita renungi, kita hayati, kita tadabburi, dan yang terpenting benar-benar bisa kita amalkan dalam hidup kita. Dari 114 surah, 30 juz, lebih dari 6.610 ayat. Itu semua kita pelajari, kita hayati, kita tadabburi semampu kita, dan kita upaya untuk bisa mengamalkannya. Masya Allah. Insya Allah Al-Quran akan berikan kebaikan bagi kita fitini wa dunya wal akhirah. Mungkin demikian semoga berhadirullah. Semoga sekelumit sampaikan bisa menjadi bahan perlindungan buat kita, dan kita betul-betul bisa mengamalkannya. Hanya saja terakhir ini saya sampaikan ayat berikutnya. Satu, mohon maaf. Ayat berikutnya kata Allah, summa awrasna kitabal ladzina istafaina min abadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah.
Dzalika huwal fadlul kabir. Ini kata Allah. Namun dengan warisan Alkitab Al-Quran ini, ya terhadap hamba-hamba kami kata Allah yang kami pilih, ada 3 sikap. Yang pertama, zalimul nafsi, mengenai diri sendiri. Maksudnya adalah tidak mau mengamalkan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, mutawasid, kadang-kadang mengamalkan, kadang-kadang tidak. Tentu juga tidak. Jangan kita inginkan yang kedua. Tentunya yang kita lagi 3. Sabiqum bil khairati bi'idznillah. Yani berlomba-lomba kebaikan atas izin Allah. Kalau ini kita lakukan maka Allah dzalika huwal fadlul kabir. Allah akan memberikan karunia yang besar. Kalau lihat ayat berikutnya itu Jannatu Adn. Dan berikutnya lagi mereka itu akan mengucapkan wa qalu alhamdulillah. Ukamanya syukur pada Allah dengan balasan baru nanti kelihatan betul balasan itu nanti di surga sana. Dan Allah mengakhiri dengan kata inna rabbina laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami, mereka menyatakan mereka yang masuk surga itu Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Betul-betul memberikan balasan. Itu nanti terungkap pada saat kita sudah wafat masuk surga nanti. Baru sekarang belum, tidak tampak masalah. Coba tampak, insya Allah semua kita akan berbondong-bondong. Ya contoh nyata Bapak dan Ibu. Sekarang mal-mal misalnya buka apalah bonus, promo, kita bondong-bondong. Lah ini bukan main bonus dan promo dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak tampak kita ya itu loh seakan-akan malas, enggan dan sebagainya. Andai kata Allah tambahkan, masya Allah. Contoh sederhana, sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholat setelah syuruk lebih baik. Kita amalnya hampir sama, disamakan dengan kita melakukan haji dan umroh tamatan. Sempurna kata Rasulullah. Begitu jelas nyata dari Rasulullah yang disampaikan. Namun kadang-kadang kita juga sulit untuk mengamalkan sholat sunnah sebelum subuh dan juga nanti sholat sunnah setelah syuruk. Dan masih banyak lagi termasuk tarawih nanti. Tentunya ini semua para Allah kembali kepada respon iman kita. Semoga iman kita semakin meningkat. Semoga iman kita semakin hari semakin membaik dan semakin mudah untuk melaksanakan segala perintah Allah. Allah a'lam bishawab. Qul hadza sallallahu alaihi wa sallam wa liwalidayya wa liwalidaykum muslimin wal muslimat wal mu'minin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.